Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Oke, itulah lagu Coach Blues. Ternyata wilayah Indonesia sangat subur. Apa yang kita tanam bisa mudah tumbuh, tinggal kemauan kita sebagai bangsa untuk mengembangkan menjadi Indonesia negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali mata pelajaran IPS kelas 8 dengan materi yang akan dipelajari tentang penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Terima kasih untuk like dan subscribe. Penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Materi yang kita akan bahas ada 3. 1. Penguatan ekonomi maritim. Yang kedua, penguatan agrikultur di Indonesia. Yang ketiga, strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama, penguatan ekonomi maritim. Aktivitas ekspor-impor diperlukan barang dan jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Potensi ekonomi maritim Indonesia. Coba perhatikan gambar di atas. Beberapa nelayan yang sedang mengumpulkan ikan hasil tangkapannya dan gambar orang sedang menjemur hasil tangkapannya. Yang kedua, ekonomi kelautan atau marine economy merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri, galangan kapal, dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa tertentu. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahun 2010 terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta ha yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta ha pada tahun 2020. Banyaknya kekayaan yang terkandung di laut secara utuh, baik di dalam, di dasar, maupun di atas permukaan laut, potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian. Daya saing domestik yang lemah menyebabkan kegiatan pengangkutan, transportasi laut, maupun eksploitasi sumber daya mineral di wilayah perairan nasional masih lebih banyak dilakukan oleh pihak. Yang kedua, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Pembangunan ekonomi maritim ingin menjadikan kekayaan potensi kemaritiman serta landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas terutama di sektor kemaritiman. Pembangunan bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi secara kelanjutan, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Terpeliharanya pelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kelautan bangsa. A. Sektor pelayaran. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya masih belum efisien dan belum produk daya asing sumber daya manusia di sekitar pelayaran masih rendah. Sektor perikanan. Potensi sektor
perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda atau multiplier effect yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Yang C, strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional. Dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Hal ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan. Yang kedua, penguatan di Indonesia ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memperdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber industri, atau sumber mengelola lingkungan hidupnya. Agrikultur dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti pembuatan keju, tempe, atau sekedar interaksi produk penangkapan ikan dan eksploitasi hutan. Potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produk pertanian di sekitar pertanian. Hal ini didukung kondisi iklim tropis di bidang tanaman pangan. Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas yang lain. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontribusi besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Yang kedua, peran agrikultur di Indonesia. Pembangunan sektor agrikultur Indonesia sampai saat ini masih belum dapat memberikan sumbangan yang tinggi. Jika dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku sektor dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menguntungkan hidupnya pada sektor. C. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia mempunyai beberapa hambatan, antara lain sebagai berikut. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil, modal terbatas, penggunaan teknologi masih sederhana, sangat dipengaruhi musim. Pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja. Eco-farming. Strategi eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Distribusi pupuk secara merata. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamannya per hektar selama 1 tahun. Perbaikan irigasi.
pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan tersedianya air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Terima kasih. Bye. Is it file?